Bursa transfer kali ini menciptakan banyak sekali kejutan. Salah satunya adalah kepulangan Luis Suarez ke klub masa kecilnya, Nacional. Melalui akun media sosial resmi klub, Nacional melaporkan bila Luis Suarez diikat sampai akhir tahun 2022 mendatang. Ilusi dari semuanya, cinta akan warna dan kegembiraan melihat Anda lagi dengan kostum terindah di dunia. Senang menyambut Anda di rumah, tulis Nacional dalam sambutannya. Antusiasme juga ditunjukkan oleh Luis Suarez. Ex-bintang Liverpool tersebut merasa bahagia dengan kepulangan ke Nacional. Suarez pun turut mengumumkan kepulangannya melalui akun media sosial pribadinya. Sekarang akhirnya ya, resmi Suarez Nacional. Saya bangga bisa mengenakan kostum ini lagi, tulis Suarez dalam pengumumannya. Nacional memang memiliki tempat yang sangat istimewa bagi perjalanan karir Suarez. Dia memulai segala perjalanan hebat dari sana. Pada periode pertamanya berseragam Nacional, Suarez tercatat bermain sebanyak 35 kali dengan mencetak 12 gol. Tampil apik sebagai seorang striker, Suarez lantas menarik minat klub Belanda, Groningen. Bermain selama semusim atau dimulai tepat pada 2007 silam, Suarez lantas bergabung dengan Ajax Amsterdam. Disitulah reputasi Luis Suarez sebagai salah satu penyerang tajam dunia kian meningkat. Selama 4 musim dia tampil dalam 159 pertandingan dan mencetak 111 gol. Pada bursa transfer musim dingin 2011, Suarez lantas bergabung dengan Liverpool dan mencetak 82 gol dari 133 pertandingan. Pemain berjuluk El Pistolero kemudian hengkang ke Barcelona dan meraih semua kejayaan, termasuk trofi Liga Champions Eropa. Setelah 6 musim tampil untuk Los Culés, Suarez bermain selama 2 musim bersama Atletico Madrid. Tinggalkan Atletico Madrid setelah kontraknya habis dan sempat jadi incaran banyak klub. Bermain untuk Atletico Madrid memberi banyak sekali pelajaran bagi Luis Suarez. Sebelumnya dia dibuang oleh FC Barcelona karena pelatih Ronald Koeman ketika itu tidak memandangnya sebagai pemain yang diandalkan. Namun begitu, Suarez lantas membuktikan kualitasnya dengan membawa Atletico memenangi trofi La Liga. Di saat yang bersamaan, Barcelona justru hancur dan mulai merasakan kesengsaraan. Meski hanya 2 musim tampil untuk skuad asuhan Diego Simeone, Suarez mampu catatkan 34 gol dari 83 pertandingan. Namun sayangnya klub tidak berniat memperpanjang masa bakti Suarez. Dia dianggap sudah tidak masuk ke dalam rencana dengan klub siap melepasnya pergi. Maka dari itu, tepat pada pekan ke-37 La Liga Spanyol, laga antara Atletico Madrid melawan Sevilla menjadi ajang perpisahan bagi Luis Suarez yang hengkang usai kontraknya habis. Keputusan ini telah menjadi kesepakatan antara Atletico, Diego Simeone selaku pelatih, dan juga sang pemain itu sendiri. Diego Simeone mengungkapkan bahwa pembicaraan tersebut sudah berlangsung sejak lama dan kepergiannya akan diapresiasi. Saya mengobrol dengan Luis pada bulan November di tengah-tengahnya, ujar Simeone seperti dikutip dari Football Espana. Saat kontrak Suarez habis bersama Atletico Madrid, sejatinya terdapat sejumlah klub yang sudah pasang badan. Di antaranya Inter Milan, Sevilla, dan mantan tim yang dibelanya Ajax Amsterdam. Namun dari semua negosiasi yang dilakukan tidak ada yang temui kata sepakat. Akhirnya Suarez memutuskan kembali ke Nacional sebagai pelabuhan selanjutnya. The power of netizen Nacional berhasil bawa pulang Luis Suarez. Layaknya suara netizen Indonesia yang selalu berhasil mengangkat berbagai isu hangat, para penggemar Nacional melalui sosial media juga memiliki kekuatan yang luar biasa hebat. Ketika mendapati kontraknya tidak diperpanjang oleh Atletico Madrid, Luis Suarez langsung meminta agennya untuk mencarikan klub yang ideal. Suarez ingin agen mencari klub yang masih bisa bersaing di kompetisi tertinggi, sebab dia masih sangat ingin tampil di ajang Piala Dunia 2022. Tempatnya saat ini sangat terancam, mengingat Uruguay memiliki penyerang tajam lainnya seperti Edinson Cavani
dan bintang muda Liverpool, Darwin Núñez. Ketika klub Eropa tidak ada yang menunjukkan ketertarikan secara serius, Suarez lantas mengarahkan pandangan ke klub Amerika. Ketika itu dia sempat mempertimbangkan gabung dengan River Plate, namun kesepakatan juga gagal terjalin. Kemudian pelabuhan paling realistis lainnya bagi Suarez adalah bermain di kompetisi MLS. Sejatinya itu adalah tawaran menarik mengingat banyak pula alumni Eropa yang tampil di kompetisi tersebut. DC United yang dinakodai Wayne Rooney pun sempat menunjukkan ketertarikannya untuk menggait sang bintang. Akan tetapi, masalahnya Suarez tidak yakin bila MLS bisa membuatnya jadi pemain yang mendapat sorotan timnas Uruguay. Dia yang masih sangat berambisi tampil di Qatar memandang MLS hanya sebagai kompetisi yang mengedepankan bisnis, bukan prestasi. Di tengah kekhawatiran yang terus memuncak, Luis Suarez sempat heran karena tim masa kecilnya, Nacional, yang baru saja memenangkan Torneo Intermedio 2022 tidak juga menghubunginya. Saya terkejut bahwa pihak Nacional bahkan tidak menelpon saya untuk membahas situasi saya, kata Suarez yang tidak puas selama wawancara dengan ESPN Argentina pada bulan Juli lalu. Namun siapa sangka bila kekecewaan yang menyelimuti wawancara Luis Suarez dengan ESPN Argentina menimbulkan efek bola salju yang sangat besar. Para penggemar Nacional yang masih sangat mencintai dan mengharapkan kepulangan Suarez langsung menciptakan sebuah kampanye di media sosial. Mereka yang kesal dengan kelambanan Nacional dalam mengatasi situasi Suarez membentuk tagar Suarez a Nacional. Tak butuh waktu lama, tagar tersebut langsung mendapat perhatian dari banyak kalangan, tak terkecuali manajemen Nacional itu sendiri. Suarez a Nacional yang berkembang begitu pesat pun sampai memunculkan aksi gila lainnya dari para penggemar. Mereka beramai-ramai mengganti avatar akun sosial media yang menampilkan siluet Suarez dalam kostum Nacional. Foto tersebut membuat Suarez terlihat seperti sosok revolusioner dan simbol kecemasan supporter Nacional terhadap minimnya inisiatif klub. Karena pergerakan penggemar dinilai terlalu masif, akun Twitter resmi Nacional jelas tak bisa mengabaikan ini semua. Klub tersebut sejatinya hanya memiliki kurang dari 400.000 pengikut di Twitter. Namun mereka lantas melaporkan bila terdapat lebih dari 50 juta akun di 35 negara yang mencuit Suarez a Nacional dengan rata-rata 1.500 kali per jam. Direktur Pemasaran Nacional, Lara Carballo menjelaskan kepada harian Argentina Ole betapa gerakan itu memberi efek yang luar biasa hebat bagi klub. Tak mau berlama-lama, hanya seminggu setelah mengetahui kekecewaan Luis Suarez, dalam wawancara dengan ESPN Argentina, klub langsung mengonfirmasi bahwa mereka telah mendapat kesepakatan prakontrak dengan sang pemain. Setelah mengetahui hal tersebut, Suarez jelas merasa lega dan sangat bahagia. Dia memandang Nacional yang dalam beberapa tahun terakhir tunjukkan performa gemilang sebagai tempat terbaik untuk mendapat perhatian dari timnas Uruguay. Setelah segala upaya dilakukan, kontrak Suarez dengan klub masa kecilnya akhirnya diresmikan. Suarez menarik perhatian seluruh dunia, terutama di Uruguay itu sendiri. Kepulangannya ke Nacional disebut sebagai penandatanganan terbesar tahun ini dan terus menjadi bahasan di media sosial. Saat diresmikan sebagai pemain Nacional, Suarez diapit oleh Presiden Jose Fuentes dan eksekutif klub lainnya. Manajemen merasa sangat puas dan menganggap langkah ini sebagai kemenangan besar karena mereka telah melakukan apa yang diharapkan para penggemar. Selain Suarez akan menjadi pilar penting bagi klub, para eksekutif Nacional juga memahami betapa suksesnya kepulangan fenomenal ini dari segi komersial. Sambutan mewah dan mencetak gol untuk Nacional. Ketika resmi menjadi pemain Nacional, para penggemar memadati Estadio Gran Parque Central Nacional untuk menyaksikan perkenalan Luis Suarez. Tak hanya itu, televisi Uruguay juga menyiarkan acara tersebut secara langsung selama 5 jam. Mengutip di Athletic, Carballo mengatakan bahwa penandatanganan Suarez telah menghasilkan 5.000 anggota penggemar baru, di mana jumlah itu terus bertambah. Kemudian lebih dari 700 kursi premium di kandang Nacional juga ludes terjual.
Kami harus berhenti menawarkan kursi itu, sudah terjual habis, katanya. Yang tak kalah menarik, jersey nasional lengkap dengan nama Suarez yang dijual di toko resmi juga terus diburu oleh para penggemar. Menurut manajemen klub, Suarez seorang diri telah mengubah strategi pemasaran klub dan menghidupkan kembali seluruh komponen klub. Carvalho mengungkapkan bila badai transfer Suarez terlihat seperti mimpi. Dia sampai tak sanggup menggambarkan emosinya tentang fenomena ini. Bagi kami, dia adalah pemain Uruguay terbaik sepanjang masa. Dan dari sudut pandang pemasaran, itu adalah yang paling menguntungkan bagi kita semua. Kami ingin memposisikan ulang Nacional di tempatnya. Nacional adalah juara Amerika Selatan dan dunia 3 kali. Itu salah satu klub terbesar di dunia. Secara historis itu benar, ucap Carvalho. Setelah proses penyambutan yang begitu luar biasa, Luis Suarez langsung melakoni laga debut dengan seragam Nacional. Dia melakoni laga leg pertama Copa Sudamericana, di mana Nacional kalah dengan skor 0-1 dari klub Brasil Atlético Goianiense. 2 hari kemudian, Luis Suarez berhasil mencetak gol pertamanya untuk Nacional sejak dia pertama kali meninggalkan klub pada tahun 2006 silam. Di laga melawan Rentistas, Nacional menang dengan skor telak 3-0. Luis Suarez pun turut menyumbang 1 gol melalui sundulan kepala pada menit ke-58. Gol tersebut langsung mendapat sorakan meriah dari para pendukung yang hadir di stadion. Sekaligus menjadi penanda bahwa Luis Suarez memang belum habis. Dia siap menjadi andalan di laga-laga berikutnya dan siap membela timnas Uruguay di ajang Piala Dunia 2022.